Provinsi Bengkulu hanya memiliki dua gunung, yaitu Bukit Daun dan Bukit Kaba. Keduanya terletak di Kabupaten Rejang Lebong. Dari kedua gunung tersebut adalah Bukit Kaba yang lebih populer karena terkenal ramah untuk pendaki pemula. Bukit Kaba merupakan sebuah gunung dengan ketinggian 1937 dari permukaan laut, yang termasuk dalam Taman Wisata Alam dengan luas wilayahnya sekitar 13.940 hektar. Kondisi alamnya yang masih asri dan alami, serta pemandangannya yang sangat cantik, menjadikan tempat ini salah satu favorit bagi kalangan pendaki. Jika Anda ingin mendaki dengan santai tanpa harus mengurangi tenaga untuk mencapainya, Bukit Kaba bisa menjadi alternatifnya. Gunung Kaba atau lebih dikenal dengan Bukit Kaba ini terletak di Desa Sumber Urip, Kecamatan Selupur Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Rute menuju Bukit Kaba pun sudah terarah meliputi dua jalur, yakni yang pertama jalur tanah yang biasa digunakan untuk trekking, dan kedua jalur aspal yang biasa dilewati oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kebanyakan mereka yang datang untuk melalui jalur kedua, yaitu jalur Pintu Rimba. Jalur ini dapat ditempuh dengan berjalan kaki melintasi jalan setapak selama kurang lebih 2 jam. Bukit Kaba ini sendiri menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Puncak gunung ini dihiasi dengan dua buah kawah yang masing-masing berwarna hijau dan putih kecoklatan. Bukit Kaba merupakan gunung yang menjadi wisata alam favorit di Bengkulu. Di balik keindahannya yang menghipnotis, ternyata gunung ini menyimpan berbagai mitos yang mengerikan. Muning Raib. Muning sendiri adalah nama seorang pemuda yang hobi bermain seruling saat berada di Bukit Kaba. Muning seperti biasa memainkan serulingnya. Suara seruling yang merdu menarik perhatian seorang bidadari atau kita sebut saja dengan Dewi yang sangat cantik. Dewi pun terpesona dengan Muning. Begitu juga dengan Muning. Mereka saling jatuh cinta dan hidup bersama di Bukit Kaba, walaupun dengan dunia yang berbeda. Suatu ketika berita tentang Muning tersebar di desa asalnya. Lalu masyarakat desa sepakat untuk menjemput Muning dan mengajaknya kembali ke desa. Muning pun menurut, tetapi ada syarat yang diajukan Dewi. Muning boleh meninggalkannya asalkan setiap hajatan janganlah memasak rebung atau lemah dan jangan pula memasak pakis. Lama sudah Muning tinggal di desa dan meninggalkan Dewi. Tiba-tiba saat ada hajatan, para pemasak lupa akan pantangan yang diwasiatkan oleh Dewi. Mereka melanggar pantangan itu dan memasak lemah dan pakis. Tak berselang lama Dewi pun mengetahui bahwa pantangannya telah dilanggar. Dewi pun kembali ke bukit dan mengajak Muning ikut serta. Masyarakat yang tahu hal ini pun mencari Muning di Bukit Kaba. Akan tetapi Muning dan Dewi hilang, tak tahu rimbanya. Muning raib ditelan bumi. Lalu, kenapa warga asli Dusun Curup tidak berani mendaki bukit ini? Menurut cerita ratusan tahun silam, putri dari bangsa siluman ini pernah mau menikah dengan seorang pemuda dari Dusun Curup. Tapi di saat akan naik pelaminan, yang nampak hanya pengantin lelakinya saja. Mempelai wanitanya tak nampak sama sekali. Padahal menurut sang pemuda, mempelai wanitanya justru berada di sampingnya. Hal ini jelas membuat para pengunjung dan keluarga pengantin menjadi bertanya-tanya. Dengan kondisi sang pengantin lelaki, bahkan ada yang beranggapan sang pengantin sudah tidak waras lagi. Akhirnya
batallah pernikahan tersebut. Melihat kejadian itu, pemuda Curup merasa malu dan jengkel sebab peristiwa itu sudah menjadi buah bibir. Karena tidak tahan diejek, konon akhirnya putri saudari kandang mengutuk orang Curup. Dalam ucapannya dikatakan, jika masyarakat dusun Curup berkunjung ke Bukit Kaba, maka akan celaka. Hingga saat ini kepercayaan itu tumbuh dan mengakar di benak masyarakat dusun Curup. Mereka memang merasa cukup takut dengan cerita itu. Hal ini terlihat dari mereka yang merasa asli penduduk dusun Curup tidak berani berkunjung ke Bukit Kaba. Namun di balik kemistisannya, Bukit Kaba tetap bukit yang harus didaki, karena bukit ini adalah bukit yang mempunyai panorama yang sangat indah buat para pengunjungnya. Sebenarnya dimanapun itu pasti ada penunggunya. Selagi kita tidak mengganggu, insya Allah mereka pun tidak pernah mengganggu kita. Tidak hanya jalan yang terjal yang akan kita hadapi saat mendaki ke gunung, tetapi ada hutan, sungai, duri, dan semak belukar. Semua ini gambaran dalam sebuah kehidupan. Kelemahan setiap orang adalah mengalahkan egonya. Oleh karena itu, cobalah naik ke gunung, maka kau akan belajar untuk mengalahkannya. Salam traveling dari saya. Bye. Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands.